Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin khairi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah Masjid Pangeran Diponegoro Tembalang yang saya hormati, alhamdulillah sore ini kita ketemu dalam kegiatan kajian Islami menjelang buka puasa. Biasanya kita ngaji tafsir Al-Quran. Untuk kegiatan sore di bulan Ramadan, kita akan selingi dengan kajian tematik. Tema yang akan kita bahas hari ini tentang zuhud dalam kehidupan dunia. Kita akan sampaikan tulisan dari seorang pakar ulama Islam, Imam Ghazali. Nanti kita tambah dengan tulisan ulama besar juga, Ibnu Taimiyah, untuk menjelaskan tentang makna zuhud itu. Mari pertama kita lihat kitabnya Imam Ghazali. Imam Ghazali menjelaskan zuhud itu makna harfiahnya adalah meninggalkan. Dari kata meninggalkan ini kemudian lahir dua pemahaman, lahir dua konsep. Konsep yang pertama, apa yang meninggalkan atau siapa yang meninggalkan? Yang meninggalkan adalah materi duniawi, meninggalkan manusia. Sehingga manusia tidak dapat memperoleh materi duniawi itu dalam jumlah yang banyak. Ini dalam istilah disebut sebagai fakir. Orangnya namanya fakir. Nah, jadi kalau zuhud itu dimaknai seperti ini, maka ini kemudian diartikan orang-orang yang tidak memiliki kekayaan duniawi dalam jumlah yang banyak. Kemudian mereka kegiatan-kegiatannya itu diorientasikan kepada ibadah-ibadah, kepada zikir-zikir, ritual-ritual untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mencari surga. Dalam kehidupan sosial, orang-orang ini kurang aktif. Jadi tidak aktif dalam bidang politik, tidak aktif dalam bidang sosial, tidak aktif dalam bidang ekonomi, dan lain-lain. Kegiatannya lebih fokus kepada ritual-ritual ibadah tadi secara sendiri-sendiri maupun berjamaah. Ini makna yang pertama. Ini kalau kita baca dalam literatur modern, disebut sebagai spiritualisme isolatif. Jadi kegiatan spiritual tapi isolatif, mengisolasi diri dari kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan-kegiatan sosial. Memang orang-orang ini baik. Kalau ada kemungkaran dia tidak ikut, ada kedurhakaan dia tidak ikut, tetapi dia juga tidak ikut memberantas, tidak ikut untuk menyelesaikan problem-problem sosial kemasyarakatan yang terjadi di masyarakat. Ya, jadi namanya spiritualisme isolatif. Orangnya baik tetapi kurang peduli sosial. Nah, gitu ya, secara pribadi, secara individu orangnya itu orang-orang yang baik. Yang kedua, dari kata meninggalkan itu, yang meninggalkan manusia. Manusia mendapat
harta dunia dalam jumlah yang banyak. Tetapi apa yang sudah dia dapat tadi, harta dunia yang banyak itu tidak semata-mata dinikmati sendiri. Dia tidak, gaya hidupnya tidak hedonistik. Sebagian yang dia dapat itu kemudian dia berikan kepada orang lain untuk memberi kesejahteraan kepada orang lain. Nah, gitu ya. Kata Imam Ghazali, inilah zuhud dalam arti yang sebenarnya. Zuhud dalam arti yang sebenarnya. Jadi orang yang memiliki sesuatu, tetapi dia tidak menggunakan semua yang ia miliki ini untuk kepentingannya sendiri. Tapi dia justru ingin dengan apa yang dia miliki ini untuk membangun masyarakatnya, membantu lembaga-lembaga pendidikan, membantu kegiatan-kegiatan keagamaan, membantu kegiatan-kegiatan sosial, dan semua kegiatan yang bisa membantu meningkatkan kebahagiaan masyarakatnya. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, zuhud dalam arti yang seperti ini la yatasawwar illa liman lahu malun wajahun. Zuhud dalam arti orang yang memiliki sesuatu kemudian dia berkorban untuk orang banyak ini tidak tergambar, itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki sesuatu atau tidak memiliki kekuasaan. La yatasawwar illa liman laisa lahu jawun wala malun. Tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki wewenang, tidak memiliki kekuasaan. Nah, jadi artinya kalau begitu, zuhud ini adalah orang kaya yang dermawan menggunakan sebagian harta bendanya untuk membantu membahagiakan masyarakat luas, membantu lembaga-lembaga pendidikan, membangun masjid, membantu kegiatan-kegiatan yang itu berguna bagi masyarakatnya. Atau itu pejabat yang membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kepada rakyat banyak. Zuhud dalam arti yang kedua ini, istilah sekarang dalam literatur sekarang namanya spiritualisme sosial. Jadi spiritualisme yang orangnya aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Itu bisa dalam bidang ekonomi, bisa dalam bidang keagamaan, bisa dalam bidang kebudayaan, bisa dalam bidang politik, dan bidang-bidang yang lain. Nah, kita tampaknya cenderung ke yang kedua itu ya. Jadi, kalau kita ingin jadi zuhud, orang yang zahid, maka zahid kelompok yang kedua. Ini orangnya adalah aktivis sosial di semua aspek kehidupan. Ini orang yang aktif membangun masyarakatnya, sehingga masyarakatnya bisa maju dan sejahtera bersama-sama. Imam Ghazali mengutip ucapan seorang tabi'in, namanya itu Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ini seorang pakar hadis yang setiap harinya dia itu mengajar hadis dan orang yang sangat sederhana hidupnya. Dia oleh murid-muridnya dipanggil sebagai zahid. Ketika dia dipanggil oleh murid-muridnya sebagai zahid, dia justru mengatakan, aku bukan seorang zahid. Yang zahid adalah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Ibnu Mubarak sendiri yang sangat banyak jasanya mengembangkan ilmu itu, tetapi harta benda dia tidak punya, kekuatan politik dia juga tidak punya, dia tidak mau dipanggil sebagai seorang zahid. Dia justru menunjuk orang lain yang memiliki kekayaan besar,
dan memiliki kekuasaan politik, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah Bani Umayyah. Memerintah antara tahun 99 sampai tahun 101. Umar ini juga dijuluki sebagai Umar kedua. Umar pertama adalah Umar bin Khattab. Umar kedua adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa Ibnu Mubarak menunjuk kepada Umar bin Abdul Aziz yang disebut sebagai Zahid itu? Kata dia, harta benda ada padanya, kekuasaan ada padanya. Harta benda yang ada pada diri Umar bin Abdul Aziz ini hampir semuanya digunakan untuk membangun kekuasaannya, membangun negaranya, untuk menyejahterakan masyarakatnya. Dan kekuasaan politik yang ada padanya juga dipakai untuk membuat aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang membahagiakan kepada masyarakatnya. Umar bin Abdul Aziz sendiri hidup secara sederhana, tidak bermewah-mewah dan tidak berfoya-foya, tidak hedonistik. Nah, inilah orang yang zuhud, kata Ibnul Mubarak. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali tadi. Jadi seorang zahid itu mesti orang yang memiliki kekayaan tapi dia dermawan, atau orang yang memiliki kekuasaan dan dia membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kepada masyarakat yang ada di bawah kepemimpinannya itu. Nah, jadi kita sekarang perlu ini mencetak orang-orang zuhud yang versi kedua, versi Imam Ghazali ini tadi. Coba kita banding dengan tulisan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah di dalam tulisannya membedakan antara zuhud dan wirai. Apa bedanya zuhud dan wirai? Kalau zuhud, kata Ibnu Taimiyah, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna untuk kehidupan di akhirat. Jadi segala bentuk perbuatan tingkah laku yang tidak membawa kemanfaatan dalam kehidupan di akhirat itu ditinggalkan. Nah, ini zuhud. Berarti orang itu hidupnya betul-betul bersih, tidak nyerempet-nyerempet dosa, tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Seluruh aspek kehidupannya itu bersih, mengikuti tuntunan syariah. Selalu ada pada rel yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini zuhud. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Semua yang tidak berguna dalam kehidupan di akhirat itu ditinggalkan. Atau kalau ini diungkapkan dengan bahasa yang lain, orang ini adalah orang zuhud itu orang yang penuh dengan amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh, dua kata. Amal itu penggunaan daya-daya manusia. Manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi 4 daya. 1 daya akal. Kalau daya ini dipakai, digunakan, dikembangkan untuk studi, maka orang akan menemukan ilmu pengetahuan. Dan dengan ilmu pengetahuan dan teori-teori, maka orang akan menemukan teknologi. Dan dengan teknologi akan memudahkan kehidupan bermasyarakat, kehidupan kita sehari-hari. Teknologi itu membawa kemudahan-kemudahan kepada kita semua. Yang kedua, manusia itu diberi daya kolbu. Daya kolbu itu daya untuk beriman, untuk berniat,
untuk berekspresi, untuk bisa memiliki rasa solidaritas, memiliki rasa belas kasihan kepada orang lain. Nah, ini daya kolbu. Yang bekerja itu daya kolbu. Kalau kolbu itu diasah dan diasuh dengan nilai-nilai agama, maka manusia akan menjadi baik dan benar. Kalau kolbu ini tidak diasah dan tidak diasuh oleh nilai-nilai agama, maka manusia akan menjadi rusak, bejat. Akhlaknya itu tidak bagus. Nah, jadi kita sekarang bisa lihat gejala orang-orang yang jahat, orang-orang yang asosial, orang-orang yang tidak baik ini salah satu sebabnya karena daya kolbunya itu tidak diasah dan tidak diasuh oleh nilai-nilai agama. Bebas dari nilai-nilai agama itu tadi. Sehingga tidak ada kendali agama di dalam sepak terjang orang yang bersangkutan. Nah, kita punya daya kolbu. Kalau daya kolbu ini kita asuh betul dengan nilai-nilai agama, kita akan menjadi baik dan benar. Yang ketiga, manusia itu dianugerahi daya hidup. Daya untuk mengatasi kehidupan. Apakah menghadapi lingkungan alam maupun menghadapi lingkungan sosial. Karena orang punya daya hidup, maka dia bisa punya semangat berjuang, semangat mempertahankan eksistensinya, semangat mempertahankan kehidupannya, menghadapi lingkungan alam yang sulit maupun menghadapi lingkungan sosial yang juga sulit. Maka daya hidup juga harus dikembangkan supaya orang tidak menemukan jalan buntu di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, manusia itu dianugerahi daya fisik. Kita punya fisik yang lengkap. Kalau daya fisik ini dilatih, maka manusia akan terampil untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Nah, penggunaan daya-daya ini tadi, daya akal, daya kolbu, hati nurani, daya hidup, daya fisik, penggunaannya sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan tuntunan hadis-hadis Nabi, sesuai dengan tuntunan akal, maka penggunaan itu namanya amal soleh. Makanya amal soleh itu meliputi cakupan yang sangat luas sekali. Bisa dari penggunaan daya akal, dari daya kolbu, dari daya hidup, dari daya fisik, atau gabungan dari penggunaan daya-daya itu. Asalkan penggunaannya sesuai dalil Quran, sesuai dalil akal, sesuai dalil hadis, itu namanya amal soleh. Nah, jadi orang zuhud yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah itu adalah orang yang betul-betul memiliki kesalehan. Ya, kesalehan. Kesalehan individual dan juga kesalehan sosial. Sehingga seluruh amal perbuatan yang dia lakukan itu semuanya berguna dalam kehidupannya di akhirat nanti. Baik, ini definisi orang zuhud versi Ibnu Taimiyah. Jadi orang yang hidupnya bersih, tetapi dia adalah orang yang aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Orang yang punya banyak peran di dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau wirai, apa bedanya? Tadi kan kita bedakan. Kalau wirai itu adalah tarku ma yukhafu dararuhu fil akhirah. Meninggalkan semua perbuatan itu halal tapi ditinggalkan. Karena dikhawatirkan akan membawa madorot dalam kehidupan di akhirat. Jadi kita meninggalkan barang halal, karena barang halal itu kalau kita ambil bisa menyeret kita ke dalam madorot di akhirat nanti. Ibnu Taimiyah memberi contoh. Imam Ahmad bin Hambal
Dia itu seorang ahli hukum, seorang ahli hukum Islam. Waktu zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah Bani Umayyah, dia ditunjuk menjadi hakim agung. Tetapi Imam Ahmad menolak jabatan itu. Padahal ini jabatan yang sangat terhormat, jabatan yang diinginkan oleh banyak orang. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal itu menolak jabatan itu. Ketika dia ditanya oleh murid-muridnya, kenapa dia menolak jabatan itu? Dia mengatakan, kalau aku menjadi qadhi, menjadi hakim agung, mesti putusan-putusan yang aku jatuhkan harus berpihak kepada kepentingan penguasa, kepentingan khalifah. Kalau tidak, mesti aku akan dihukum oleh si khalifah. Tetapi kalau aku melakukan tindakan itu, tentu aku melakukan kezaliman kepada masyarakat luas. Sebaliknya, kalau aku membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat luas, aku tidak berpihak kepada kepentingan khalifah. Aku pasti akan disanksi oleh si khalifah itu. Itu kata dia. Maka daripada menerima jabatan yang bisa menyeret seseorang ke dalam situasi yang buruk di akhirat, lebih baik aku tidak menerima jabatan sebagai qadhil qudhat, jabatan sebagai hakim agung itu. Nah, maka Imam Ahmad kemudian tidak mengambil jabatannya itu sebagai qadhil qudhat. Dan resiko dia tidak mengambil jabatan itu, dia juga kemudian dihukum cambuk oleh sang khalifah itu. Jadi menerima dan tidak menerima serba sulit ini. Ini si malakama bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini contoh wirai. Jadi wirai itu menjaga kebersihan hidup juga ini ya. Jadi menjaga kebersihan hidup. Sesuatu yang bisa menyeret ke dalam sesuatu yang tidak baik itu ditinggalkan oleh seseorang. Misalnya kalau dalam contoh kita sehari-hari ya, hidup sehari-hari ini, kita hidup di satu perkampungan. Di kampung itu mungkin banyak pepohonan ya, ada pohon mangga, ada pohon durian. Kos kita dekat dengan wilayah itu. Ketika kita melewati wilayah itu, misalnya ada durian jatuh milik tetangga yang kita lewati. Waktu itu tidak ada orang yang melihat. Kita melintas di situ, ada durian jatuh. Kalau durian jatuh ini kita ambil, kita bawa pulang, kita makan. Sebenarnya apa yang kita makan ini barang syubhat. Ini bisa mengotori kebersihan jiwa kita. Kalau kita tidak ngambil, maka berarti kita sudah bisa menjaga kebersihan jiwa kita. Atau kalau kita mau ambil, itu harus kita minta izin kepada pemilik durian tadi. Kita ambil, kita sampaikan kepada yang punya pohon. Kemudian kalau kita kepengen ya kita minta saja terus terang kepada yang bersangkutan. Nah itu lebih bersih itu ya, lebih bersih. Itu wirai, seperti itu. Tapi kalau kita ambil lalu kita bawa pulang lalu kita makan, itu kita tidak wirai. Nah itu bedanya. Jadi kalau zuhud tadi, tarku malayang fa'u fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak membawa manfaat di akhirat. Kalau wirai itu meninggalkan sesuatu yang halal, yang kalau kita ambil bisa menyeret ke dalam perbuatan dosa, sehingga kita akan berdosa di akhirat nanti. Nah, jadi cakupannya lebih luas yang zuhud tadi itu. Nah, ini kata Ibnu Taimiyah. Nah, inilah yang dinamakan tadi dengan zuhud sosial. Jadi spiritualisme yang meninggalkan dunia, lalu orientasinya itu hanya untuk beribadah dalam rangka mencari surga di akhirat nanti, istilahnya itu spiritualisme isolatif.
Kalau yang satu orang kaya yang dermawan, orang punya kekuasaan dan dia menetapkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kepada rakyat banyak. Ini namanya spiritualisme sosial. Jadi spiritualisme yang dampaknya itu kepada masyarakat luas dalam semua bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang politik, kebudayaan, keagamaan, dan lain sebagainya. Ibnu Taimiyah dan Imam Ghazali mendorong agar kita ini mengarahkan, mengorientasikan kehidupan kita itu kepada spiritualisme sosial itu tadi. Baik, sudah selesai kita sampaikan definisinya. Lalu Ibnu Taimiyah menulis bagaimana caranya kita bisa mengarahkan masyarakat dan juga diri kita untuk bisa menjadi zuhud yang sosial, spiritualisme sosial tadi itu. Langkah-langkahnya antara lain adalah pertama, kita membaca Quran. Dan ayat-ayat yang kita baca mesti kita pahami makna dan maksudnya. Kemudian setelah kita pahami makna dan maksudnya, kita mesti implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi membaca Quran tidak cukup hanya sampai membaca, tapi membaca, memahami maksudnya, isinya. Kemudian tahapan ketiga kita melaksanakan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran itu tadi. Contoh misalnya, Al-Quran itu mendorong kepada orang Islam untuk berinfak. Misalnya surat Al-Baqarah bagian awal itu ya. Hudal lil muttaqin. Siapa itu orang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kan dia iman dengan barang-barang yang gaib. Lalu bagian akhir dari ayat ini, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia menginfakkan sebagian harta yang dimilikinya. Maka para mufassir mengatakan, orang Islam yang baik itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Orang yang membagi hasil kerjanya menjadi 3. Sebagian untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sebagian untuk tabungan masa depan, sebagian untuk infak. Sebagian itu tidak harus sepertiga ya. Jadi yang penting sebagian dari yang kita miliki itu diinfakkan untuk kepentingan umat. Ini zuhud maksudnya. Nah, ini zuhud ini. Jadi kita langkahnya untuk menjadi orang zuhud sosial itu membaca Quran, memahami isinya, melaksanakan tuntunan yang ada di dalamnya. Nah, gitu ya. Jadi tuntunan Quran itu kan mencakup wilayah akidah, wilayah syariah, wilayah akhlak. Nah, gitu. Contoh yang lain. Al-Quran memerintahkan kepada kita itu berbakti kepada orang tua. Kita baca ayatnya, kita pahami isinya, kita implementasikan. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu. Dari kita masih anak-anak sampai kita sudah dewasa. Selama orang tua kita masih hidup, maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Itu zuhud maksudnya. Nah, jadi membaca Quran dan melaksanakan tuntutan dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu tadi. Yang kedua langkahnya, membaca sirah Nabi, sejarah perjalanan hidupnya Rasulullah. Kita baca dengan baik, kita pahami, lalu kita contoh. Kita realisasikan di dalam kehidupan kita sesuai tuntutan zamannya. Jadi kita nyontoh sirahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya misalnya? Contohnya misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau kita lihat ya keberhasilan dakwahnya
dari periode Mekah sampai periode Madinah itu, beliau kalau menyusun rencana itu rancangannya betul-betul sangat teliti, sangat rapi, dan dalam pelaksanaannya melibatkan orang-orang yang punya kompetensi di dalam bidangnya. Mari kita lihat hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Kapan Nabi hijrah ke Madinah? Kalau kita baca sirah, Nabi hijrah ke Madinah itu setelah ada kepastian orang-orang Madinah itu mau membantu perjuangannya, mendakwahkan agama Islam. Setelah betul-betul ada jaminan bahwa orang-orang Madinah itu akan membantu dakwahnya. Kapan jaminan itu beliau dapatkan? Jaminan itu beliau dapatkan pada tahun ke-11 dan tahun ke-12. Jadi pertama, pada tahun ke-11 itu ada delegasi Madinah sebanyak 12 orang. 12 orang ini kemudian ketemu Nabi di Makkah, lalu mereka berbaiat kepada Nabi Muhammad masuk Islam, dan mereka berjanji akan mendukung dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Lalu 12 orang ini setelah itu kembali ke Madinah, dan merekalah orang-orang pertama yang mendakwahkan Islam di Madinah. Sehingga nanti ketika Nabi Muhammad itu datang ke Madinah, di Madinah itu sudah ada komunitas masyarakat Islam. Jadi bukan sama sekali tidak ada orang Islamnya di Madinah itu. Satu, ini jaminan. Jaminan yang kedua, kira-kira setahun kemudian datang lagi delegasi Madinah. Jumlahnya 72 orang. Mereka kemudian ketemu Nabi. Ketemunya itu di dekat Jamarot. Jamarot itu tempat lempar jumrah itu. Di Mina ya, di Jamarot. Malam hari. Umpetan ini. Karena kalau tidak malam hari, tidak sembunyi-sembunyi, mereka bisa ditangkap oleh rezim Mekah waktu itu. Karena penguasanya adalah rezim Mekah itu. Jadi 72 orang ketemu dengan Nabi di Jamarot, dekat Jamarot. Nabi Muhammad waktu itu ditemani oleh pamannya, namanya Al-Abbas. Dan Al-Abbas waktu itu belum masuk Islam. Nah, kemudian 72 orang ini menyatakan keislamannya kepada Nabi, berbaiat kepada Nabi. Dan 72 orang ini wakilnya mengatakan begini, wahai Rasulullah, sebaiknya Baginda ini pindah Madinah. Perjuangan untuk mendakwakan Islam ini harus punya home base, harus punya markas. Kalau kita diserang, kita bisa bertahan di markas kita. Kalau di Mekah itu tidak mungkin, karena semua wilayah dikuasai oleh orang-orang Mekah. Anda saya sarankan hijrah ke Madinah. Dan kami siap untuk mendukung perjuangan Baginda. Mendukung baik materi maupun non materi. Nah, gitu mereka. Lalu Al-Abbas waktu itu bilang begini, hei orang-orang Mekah, kalau kamu menyarankan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, resikonya sangat serius. Kamu pasti akan diserang balik oleh orang-orang Mekah. Orang Mekah pasti akan datang ke Madinah untuk menyerang kalian dan menghancurkan kalian semuanya. Orang Madinah mengatakan, kami siap untuk menerima resiko apapun karena melindungi Rasulullah itu. Nah, jadi sudah ada jaminan ini. Setelah itu mereka bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah nanti setelah perjuangan ini berhasil, Baginda mau balik ke Mekah, meninggalkan kami? Rasulullah menjawab, tidak. Kami tetap akan bersama kalian di mana kalian itu berada. Nah, jadi dua pihak sekarang sudah mendapat jaminan semua. Nabi sudah mendapat jaminan perlindungan oleh orang-orang Madinah itu,
dan orang-orang Madinah juga sudah mendapat jaminan bahwa Nabi tetap akan tinggal di Madinah. Nah, ini ya, Nabi memutuskan hijrah itu setelah ada jaminan tentang kepastian adanya perlindungan dari orang-orang Madinah itu. Lalu kapan hijrahnya? Lalu Nabi hijrah itu tidak langsung itu kemudian Nabi hijrah itu. Delegasi ini kemudian menyebarkan Islam di Madinah itu. Nanti hijrahnya Nabi itu setelah orang-orang Mekah itu melakukan makar. Jadi Nabi Muhammad itu diperlakukan apa oleh orang Mekah? Makarnya ada 3 pilihan. Menawan Nabi Muhammad, atau mengusir Nabi Muhammad, atau membunuh Nabi Muhammad. Dari 3 pilihan ini lalu yang dipilih membunuh. Maka putusan membunuh ini kemudian dilaksanakan. Orang Mekah kemudian mengambil dari setiap kabilah 1 pemuda. Setiap kabilah 1 pemuda, setiap suku 1 pemuda. Lalu mengepung rumah Nabi Muhammad untuk menangkap dan membunuhnya. Nah, kan gitu ceritanya itu. Lalu Nabi Muhammad ketika dikepung itu dia menugasi Ali bin Abi Thalib, seorang remaja, untuk tidur di ranjangnya, mengelabui orang-orang Mekah itu. Sehingga ketika orang Mekah itu ngintip dalam rumah Nabi, Nabi kelihatan masih di dalam, ada yang tidur di ranjangnya itu. Padahal malam hari itu juga Nabi Muhammad itu sudah keluar dari rumahnya. Jadi waktu Nabi mau keluar ceritanya, Nabi mengambil segenggam pasir, kemudian pasir ini beliau sawurkan ke sekeliling rumah dari bagian dalam yang waktu itu dikepung oleh orang-orang Mekah itu. Sambil Nabi membaca surat Yasin itu, ayatnya, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghsaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di sekeliling mereka itu penutup dan di belakang mereka juga penutup dan mata-mata mereka juga tertutup sehingga mereka tidak melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka waktu itu Rasulullah kemudian keluar, kemudian menuju ke gua untuk bersembunyi selama 3 hari. Nah, keberhasilannya di mana ini? Sudah ada jaminan dari orang Madinah. Ketika hijrah ini juga pada titik yang paling krusial ini juga, Nabi melibatkan sekian banyak orang yang bisa menyukseskan hijrahnya itu ke Madinah. Sebelum peristiwa ini terjadi, Nabi Muhammad sudah menyiapkan 2 unta untuk hijrah. 1 unta yang akan dinaiki Nabi sendiri, yang 1 unta yang akan dinaiki oleh Abu Bakar. Nabi Muhammad juga sudah menyiapkan seorang penunjuk jalan. Namanya Abdullah bin Uraikid. Ini non-muslim, orang kafir, orang bayaran. Tapi orang ini profesional, dia mengetahui jalur Makkah Madinah yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang Quraisy ketika mereka berdagang. Sehingga Nabi tidak bisa dikejar dan tidak bisa dideteksi oleh mereka. Setelah Nabi dalam gua, Nabi menugasi putranya Abu Bakar, namanya Abdullah bin Abu Bakar. Tugasnya adalah siang hari dia keliling kota Mekah, menyaring berita-berita yang beredar tentang usaha mencari Nabi Muhammad. Malam harinya dia laporan kepada Nabi di gua. Lalu yang berikutnya Nabi menugasi mantan budaknya Abu Bakar untuk menggembalakan kambing di bawah gua yang dipakai untuk sembunyi tadi. Mengelabui orang-orang Mekah yang mencari Nabi, mengelabui jejaknya Abdullah yang tiap hari pulang pergi menuju ke gua itu tadi. Yang kedua, menyiapkan minum untuk kebutuhan Nabi dan kebutuhan Abu Bakar.
Nah, orang dewasa yang menemani Nabi adalah Abu Bakar itu sendiri di dalam gua sampai nanti berjalan menuju ke Madinah itu. Lalu Nabi juga menugasi putrinya Abu Bakar, namanya Asma binti Abu Bakar, untuk menyiapkan bekal yang cukup dipakai selama perjalanan dari Makkah menuju ke Madinah. Nah, jadi kalau kita hitung orang yang dilibatkan oleh Nabi untuk mendukung kesuksesan hijrah ini, dari remaja ada Ali bin Abi Thalib, dari kalangan pemuda ada putranya Abu Bakar tadi, Abdullah bin Abu Bakar, dari kalangan perempuan ada Asma binti Abi Bakar, dari kalangan dewasa ada Abu Bakar itu sendiri, ada tadi mantan budak yang menggembalakan kambing itu, ada non muslim orang bayaran namanya Abdullah bin Uraikid. Jadi hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah itu tidak asal-asalan. Ini bukan pelarian, ini sebuah perjuangan yang strateginya dirancang betul-betul matang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sirah, ini salah satu sirahnya Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau kita sekarang sebagai umat Nabi, di dalam kita mengelola kegiatan-kegiatan kita, di dalam kita merancang kegiatan-kegiatan kita, apakah itu yang berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat, kita betul-betul harus membuat rancangan yang matang. Dan pelaksanaannya juga perlu didukung oleh orang-orang yang bisa menyukseskan rencana-rencana yang ingin kita capai itu tadi. Nah, jadi jangan bertindak secara gegabah dan asal-asalan. Yang itu bisa jadi tidak akan membawa kepada keberhasilan. Baik, jadi langkah yang kedua untuk mencetak orang-orang zuhud sosial tadi, spiritualisme sosial tadi adalah membaca sirah Nabi, memahami sirah itu dengan baik, lalu menyontoh sirah Nabi, lalu kita implementasikan di dalam kehidupan kita sekarang ini. Langkah yang ketiga adalah membaca biografi orang-orang soleh, lalu kita teladani sepak terjang dari orang-orang soleh itu sepanjang masa. Orang soleh kan ada di semua masa. Di masa Nabi ada, masa sahabat ada, masa tabi'in ada, masa tabi'in ada, zaman pertengahan ada, zaman modern ada, masa kita sekarang juga ada. Walaupun situasinya itu sangat tidak mendukung, tetapi tetap ada orang-orang soleh, orang-orang yang konsisten berpegang teguh kepada nilai-nilai agama. Nah, maka kita sekarang membaca biografi para tokoh itu menjadi penting ya. Ini dalam rangka untuk supaya kita itu menjadi orang-orang yang zuhud sosial tadi. Aktivis-aktivis sosial. Hidupnya bersih, tapi dia selalu membangun masyarakat di semua bidang kehidupan. Bidang politik, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang kebudayaan, keagamaan, dan lain-lain. Lalu langkah yang keempat untuk menjadi orang zuhud sosial itu adalah meninggalkan semua yang dilarang oleh agama, baik lewat Al-Quran maupun lewat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah dua tulisan yang ditulis oleh dua pakar kenamaan, Imam Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir kemudian setelah Imam Ghazali itu. Tapi tulisannya dua-duanya sangat inspiratif dan perlu kita apresiasi dan perlu kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Terakhir, bagian terakhir dari yang akan kita sampaikan. Dalilnya mana zuhud sosial itu? Salah satu dalilnya adalah surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati
minadz-dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal khars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ayat ini menyatakan bahwa manusia itu oleh Allah diberi 3 fitrah, 3 naluri dasar. Pertama, mencintai lawan jenis. Laki cinta perempuan, perempuan cinta laki-laki. Yang kedua, cinta anak keturunan. Yang ketiga, cinta harta benda dalam berbagai bentuknya. Emas, perak, sawah ladang, kuda, mobil mewah, dan lain-lain. Nah, itu naluri. Semua orang punya kecenderungan itu, tidak bisa dihilangkan. Agama hanya mengatur bagaimana menyalurkan naluri ini supaya tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama. Agama tidak membunuh, tapi hanya menyalurkan. Hubungan seks harus lewat pernikahan yang sah, melalui pernikahan yang sah antara suami dan istri. Nah, punya anak juga harus lewat perkawinan yang sah, sehingga anaknya juga anak yang sah, tidak melalui kumpul kebo. Memiliki harta benda juga harus lewat kerja yang halal, tidak boleh kerja-kerja yang dilarang oleh agama. Jadi semua diatur oleh agama. Agama hanya mengatur. Penyalurannya melalui aturan-aturan yang diatur oleh agama itu. Ini fitrah manusia, 3-tiganya ini. Al-Quran mengatakan itu adalah mata'ul hayatid dunia, kesenangan hidup duniawi. Orang bisa melampiaskannya tanpa aturan agama, bisa juga melampiaskannya lewat aturan agama. Lalu Allah di akhirnya mengatakan, Allah di akhirat nanti mempunyai tempat kembali yang baik. Yang menyalurkan 3 fitrah ini, cinta lawan jenis, cinta anak, cinta harta benda sesuai tuntunan agama, maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan tempat kembali yang baik, yaitu surga. Yang menyalurkan 3 kecenderungan ini tidak sejalan dengan tuntunan agama, maka dia kembali ke akhirat itu tidak kembali kepada tempat yang baik, tetapi yang sebaliknya, yaitu tempat yang buruk, yaitu di neraka. Nah, itu yang dimaksud. Jadi zuhud itu orang yang menyalurkan 3 fitrah tadi itu, dan penyalurannya itu memenuhi, mengikuti tuntunan-tuntunan agama. Orang boleh kaya raya, tetapi cara mendapatkan hartanya itu harus syar'i. Orang mendapatkan pasangan hidup, kumpul dengan pasangan hidupnya, dan semua dilakukan sesuai aturan-aturan syariat. Ini zuhud. Nah, gitu yang dimaksud. Kalau semuanya itu meninggalkan aturan-aturan agama, maka orang akan kembali, dan tempat kembalinya itu tempat kembali yang tidak baik, di neraka nanti. Nah, jadi kita sekarang mau jadi zuhud silahkan. Intinya zuhud itu orang yang hidupnya bersih, tidak nyerempet-nyerempet larangan-larangan agama. Selalu ada dalam rel yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah zuhud yang ditulis oleh Imam Ghazali dan Imam Ibnu Taimiyah. Sudah selesai waktunya. Baik, saya kira sampai di sini kita akhiri, dan kita lanjutkan nanti pada 2 pekan yang akan datang dengan tema yang baru. Tapi nanti untuk di luar bulan Ramadan kita ngajinya ngaji tafsir, waktunya habis maghrib. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian sore pada hari ini telah selesai. Mari kita tutup kajian sore hari ini dengan bacaan doa penutup majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah